orang di sini itu nggak kepo. Mbak, tolong. Kalau aku ada matahari dikit, payungan. Kayak misalnya 30 hari, 40 hari. Kayak orang mati. Kita nggak ngejeblak gitu loh. Hai gengs, apa kabar semuanya? Ketemu lagi dengan saya Rachel. Di video yang lalu kita sudah bahas hal-hal yang aku tidak sukai tinggal di Amerika, khususnya di Colorado. Nah, di video kali ini, seperti yang aku janjikan kemarin, aku akan membahas hal-hal yang aku sukai tinggal di Amerika. Tanpa berlama-lama, kita mulai aja yuk. Enjoy! Selama 1 tahun tinggal di Colorado ini, aku merasa hidup itu banyak dimudahkan dan banyak berubah. Misalnya nih, rumah di sini terbuat dari kayu. Jadi masuk kamar mandi itu kaki nggak basah, becek-becek gitu. Karena kalau sampai basah pasti kayunya rusak ya, geng. Jadi area basahnya hanya di bathtub aja. Ini jadi hal yang baru untukku, mengingat rumah di Indonesia terbuat dari konkrit, jadi kena air pun nggak apa-apa, nggak masalah. Terus kalau kita belanja di supermarket, ada yang namanya self checkout atau kita jadi kasir gitu, gengs. Kita scan sendiri, kita packing sendiri, kita bayar sendiri. So nggak perlu tuh yang namanya ngantri untuk bayar. Selain ada self checkout, ada juga pick up. Jadi pick up itu kita belanja di website mereka, terus bayar. Lalu kita ambil barang belanjaan kita di area parkir di lokasi supermarket tersebut. Menurutku sih mudah, cepet, dan aman ya. Apalagi ini mendukung program pemerintah yang kita harus physical and social distancing. Aku nggak tahu sih kalau di Indonesia udah ada sistem ini. Udah ada belum sih? Komen di bawah ya. Yang ketiga, beli barang apapun di sini bisa di-return atau dikembaliin. Ini berlaku untuk makanan dan minuman juga loh. Memang semua ada masanya untuk dikembalikan. Misalnya 30 hari, tapi kan sangat menguntungkan ya bagi perempuan-perempuan atau ibu-ibu yang mau nyobain tanpa harus keluar uang dulu. Takut nggak cocok kan? Suamiku pernah nih beli bor listrik dan dipakai sekali doang. Memang sebenarnya kita cuma butuh 1 kali aja sih. Terus dikembaliin. Nah, pas dikembaliin ini kita nggak perlu kasih alasan apapun kenapa kita kembaliin. Paling dimintain struk belinya aja. Tapi kalau kita terlanjur ngebuang struknya, nggak apa-apa sih. Kita cuma perlu kasih nomor HP atau nomor telepon yang kita udah daftarin ke toko tersebut. Nanti datanya muncul, kapan belinya dan harganya berapa. Terus uangnya itu dikembaliin ke kartu yang kita pakai untuk beli. Seminggu kemudian uangnya masuk. Pernah nih order kopi di Kopi Gedebuk, you know. Terus pas aku terima itu kopinya udah nggak panas, alias kayak udah diangetin atau gimana deh, aku nggak ngerti ya. Aku ordernya drive thru. Aku udah meninggalkan toko itu selama kira-kira 5 menit lah. Terus kita balik lagi untuk komplain masalah kok ini kopi nggak panas ya. Tahu nggak apa yang terjadi? Mereka ganti dua-duanya, punyaku dan punya suamiku, diganti dengan yang baru. Dan gak cuma ini itu aja, mereka kasih kita voucher diskon untuk next order. Wow. Untuk makanan, kita pernah breakfast di resto dan kita dapat free blueberry pancake. Dan kita gak bayar untuk pancake-nya aja, jadi itu free. Mungkin itu adalah orderan yang salah dari pelanggan lain. Lalu poin yang keempat, ada salju. Karena terbiasa kepanasan alias hardang-hardang, jadi seneng aja gitu lihat salju. Meskipun main salju itu kena kulit, rasanya perih banget, tapi seneng aja gitu, kayaknya estetik. Poin kelima, orang di sini ramah-ramah.
Meskipun kita tahu Indonesia terkenal dengan orangnya yang ramah-ramah, tapi orang di sini itu nggak pelit untuk memberikan pujian, bilang maaf, bilang tolong, dan terima kasih. Kalau ada orang di belakang kita yang mau masuk pintu yang sama nih, mereka akan megang pintunya supaya kita nggak ngejeblak gitu loh. Ngerti nggak maksudku? Kalau nggak ngerti komen di bawah ya. Ini dilakukan oleh cowok ataupun cewek juga. Jadi nggak harus cowok yang kadang-kadang being gentleman megangin pintu untuk orang di belakang mereka. Mereka nggak segan untuk muji. Aku pernah dipuji rambutku bagus atau sepatu yang aku pakai bagus banget, beli di mana. Dan mereka tuh nggak cuman basa-basi, mereka melanjutkan pembicaraan seperti kamu belinya di mana atau kamu pakai perawatan apa. Beneran nggak basa-basi. Poin keenam, Amerika dikenal sebagai melting pot. Apa sih melting pot itu? Jadi melting pot itu orang dari segala negara, suku, ras, dan lain-lain tuh ada di sini. Jadi aku seneng tuh kenal sama temen dari Thailand, terus ada temen dari Rusia, dan juga ada temen dari Jepang. Biasanya kita kalau kumpul tuker-tukeran makanan, mereka masak, terus kita tuker-tukeran. Seru banget pokoknya deh. Poin yang ketujuh, arus traffic di sini nggak sepadat seperti di Jakarta. Oke, aku sudah tinggal di Jakarta dan Tangerang kurang lebih 5 tahun. Jadi aku paham banget rasanya terjebak macet berjam-jam. Di sini traffic yang padat itu hanya di jam kerja, tapi tetap nggak bikin macet juga yang padat merayap gitu. Dan nyetir di sini itu gampang banget, meskipun setirnya di kiri. Aturannya jelas, simple, dan mudah dipahami. Yang kedelapan, birokrasi di sini tidak berbelit-belit. Di sini urus apa-apa nggak dilempar sana sini, datanya online dan mudah diakses, dan nggak pakai lama. Curhat. Di sini aku pernah urus surat berkelakuan baik di areaku, ya wilayah kecamatan gitu. Itu cuman 2 hari aja. Bayar-bayar pun udah jelas tertulis, jadi bisa dipastiin gak ada pungli. Seperti si itu kok bayarnya 20.000 aja ya, saya kok bayarnya 100.000. Yang ke-9, beres-beres di rumah sangat mudah karena ada mbak. Maksudku karena ada teknologi yang membantu kita seperti vacuum cleaner dan dishwasher. Di Indonesia juga ada kali, nggak perlu ke Amerika. Ya maklum aja, aku bukan orang berada, cuman ngandelin tenaga manusia, yaitu mbak. Itu juga minta tolongnya pakai tenaga mulut, alias mbak, tolong, mbak, mbak, ayo ngaku siapa yang sama, komen di bawah ya. Poin yang ke-10, sini jam 8 malam masih terang banget kayak jam 5 sore di Indonesia. Tapi kalau ada sistem daylight, jam 5 sore itu berasa udah gelap banget. Aku nggak ngerti deh kenapa. Di sini banyak banget taman, jogging track, hiking track, pokoknya area hijau gitu. Jadi hiburan itu nggak melulu harus ke mall. Bahkan tahu nggak, di areaku mall itu nggak laku alias sepi. Orang di sini begitu ada matahari, mereka maunya berkegiatan di luar, seperti beresin halaman mereka, potong rumput, atau main ke taman. Kalau aku ada matahari dikit, payungan. Dan yang terakhir, orang di sini itu nggak kepo dan nggak bodoh amat juga. Jadi nggak ada tuh yang kepo soal agama, pekerjaan, gosip. Kemarin anaknya si Anu diantar sama siapa ya? Kok ganti-ganti terus ya mobilnya? Itu gokar kali. Maksudnya nggak bodoh amat tuh, kalau kita minta tolong ke mereka, mereka akan dengan senang hati bantu sebisa mereka.
And that's all I can think of right now. Bukan bermaksud membandingkan siapa yang bagus, siapa yang jelek antara Amerika dan Indonesia. Aku hanya berbagi dari perspektif belahan dunia lain. Ambil sisi positifnya aja ya. Nah, poin-poin yang mana yang kira-kira kalian ingin terjadi di Indonesia? Misalnya sistem birokrasinya, atau self-check di kasir, atau apa? Please komen di bawah ya. Dan jangan lupa di like dan juga di subscribe supaya aku semangat untuk bikin video lagi. Dan untuk next video aku akan membahas gimana caranya bisa pergi dan hidup di Amerika. So, sampai ketemu di next video. Bye-bye!